Shalom sahabat Alpetra Ministry, berjumpa lagi dengan saya di channel Alpetra Ministry di dalam Yuk Renungkan. Sahabat Alpetra Ministry, kita pernah ya mendengar perkatakanlah firman Tuhan katanya. Nah, dalam renungan kali ini saya ingin mengulas sedikit saja tentang apa yang dimaksudkan dengan perkatakan firman Tuhan. Di dalam memperkatakan firman Tuhan tentunya didasari oleh percaya, iman yang benar, iman yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang kita perkatakan itu akan menjadi nyata. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal 11 ayat 23 sampai 25, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus betul-betul memperhatikan apa yang kita katakan. Mulutmu harimaumu katanya. Dan juga Anda pasti pernah mendengar, hati-hati dengan ucapanmu, karena ucapanmu itu doamu. Nah, sebenarnya apa yang dituliskan di dalam kitab Markus pasal 11 ayat 23 sampai 25 ini mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati, karena kita ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya pada Tuhan Yesus, kita memiliki iman yang kuat, maka apa yang kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus itu akan terjadi. Jadi hati-hati dalam memperkatakan firman Tuhan. Maka dari itu kita bisa melihat di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, dia menyarankan kepada kita untuk memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, yang benar di mata Allah, semua hal yang bersifat adil, yang menjaga kesucian hati kita, semua yang indah didengar, semua yang terpuji dan menuju kesempurnaan. Dan menuju kesempurnaan bersama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk terus-menerus memikirkan hal yang baik, hal yang positif. Agar kenapa? Kalau pikiran kita diisi dengan hal yang baik, yang positif, yang datang dari Allah, yang bertujuan untuk memuliakan Allah dalam kehidupan kita, maka perkataan kita yang timbul dari iman percaya kita itu akan terjadi. Oleh sebab itu, hati-hati dengan perkataan kita, karena apa yang kita katakan, apa yang kita percaya itu bisa terjadi, sebab kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan Yesus Kristus, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa betul kata Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 11 ayat 23 sampai 25 ini, bahwa setiap yang kita katakan dalam doa itu berarti kita yakin dan percaya kita sudah menerimanya. Maka dari itu, apa yang kita katakan, apa yang kita percayai, apa yang kita imani, hati-hati. Lebih baik perkatakan ungkapan syukur, dan juga perkatakan hal yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Sahabat Alpetra, hati-hati ya dengan memperkatakan firman Tuhan ini. Jangan main-main dengan Allah. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang kita berorang, itu juga yang akan dituainya. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang kita berorang itu juga akan dituanya. Jangan berbuat dosa lagi. Jaga kata-kata kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Jangan kotori karunia Allah bagi kita, yaitu penebusan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melalui berbagai tantangan, berbagai cobaan, jangan sampai keluar perkataan yang tidak baik. Responi semua hal dengan baik. Perkatakan Allah bersamaku. Perkatakan Allah tidak meninggalkan aku. Perkatakan aku percaya Allah akan menolongku. Ketika kita meresponi firman Allah dengan benar, kita memperkatakan perkataan Allah dengan benar, maka perkataan Allah adalah ya dan amin. Sabda Allah adalah maha benar dan maha kuasa. Jadi sahabat Allah Petra, Daud mengatakan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mari kita jaga kata-kata kita yang datang dari hati kita, dari pikiran kita. Jangan sampai apa yang kita perkatakan bukan dari Tuhan. Sampai sini dulu. Yuk renungkan kali ini. Perkatakanlah firman Tuhan dan percayalah Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, Juru Selamat kita satu-satunya. Shalom.